Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahafatur Rahman dengan NIM 087. Di sini saya ingin mempresentasikan laporan magang saya yang berjudul Analisis Perbandingan Silnok dan Silhalite terhadap kebocoran oli hidraulik pada mesin stressing di PT Adimik PCI Indonesia. Yang pertama-tama yaitu latar belakang. Magang merupakan bagian dari pembelajaran untuk mengenal dunia industri. Industri precast dan beton membutuhkan ketelitian standar mutu dan penguasaan proses produksi. PT Adimik PCI Indonesia dipilih karena relevan dengan bidang teknik mesin dan konstruksi. Selanjutnya yaitu tujuan magang. 1. Mendapat pengalaman kerja nyata sesuai bidang keilmuan. Menerapkan teori kampus ke praktik kerja lapangan. Yang ketiga, memahami proses kerja, sistem produksi, dan perawatan mesin. Yang keempat, melatih kemampuan analisis dan penyelesaian masalah teknis. Selanjutnya, yang kelima, yaitu memberikan solusi sederhana atas masalah di lokasi magang. Yang keenam, menghasilkan luaran yang bermanfaat bagi mitra. Ketujuh, meningkatkan adaptasi terhadap budaya kerja industri. Kedelapan, mengembangkan keterampilan praktis dalam maintenance. Yang kesembilan, yaitu membentuk pribadi yang terampil, inovatif, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, profil perusahaan. PT Adimik PCI Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi beton pracetak untuk kebutuhan konstruksi infrastruktur. Produk yang dihasilkan antara lain yaitu spoon pile, PCI girder, dan berbagai elemen struktur lainnya yang digunakan pada proyek gedung, jembatan, dan fasilitas publik. Proses produksi di perusahaan ini didukung oleh divisi produksi, quality control, dan maintenance, serta menerapkan standar industri untuk memastikan mutu dan keandalan produk. Sebagai bagian dari industri konstruksi, PT Adimik PCI Indonesia berperan dalam menyediakan material berkualitas guna mendukung pembangunan infrastruktur nasional. Untuk selanjutnya yaitu metode magang. Metode magang dilaksanakan melalui observasi lapangan, partisipasi langsung dalam kegiatan kerja, terutama pada bagian pemeliharaan, didukung dengan diskusi data konsultasi pembimbing, serta pencatatan dan dokumentasi untuk penyusunan laporan. Selama kegiatan, siswa ikut serta dalam pemeliharaan preventif dan korektif, memahami alur produksi serta mempelajari SOP dan K3 perusahaan sesuai lingkungan kerja industri. Untuk selanjutnya yaitu ada penjelasan mengenai mesin stressing. Mesin stressing adalah mesin hidrolik yang digunakan untuk menarik PC bar sebelum pengecoran beton agar menghasilkan gaya prategang. Mesin ini bekerja menggunakan monojek dan pompa hidrolik bertekanan tinggi. Proses stressing terdiri dari persiapan material, pemasangan cek, penarikan PC bar, penguncian, pengecoran, curing, dan pelepasan. Tujuannya adalah meningkatkan kekuatan lentur, daya dukung, serta mutu elemen beton pracetak. Berikut adalah masalah yang ditemukan. Masalah utama pada sistem hidrolik adalah bocornya oli akibat kondisi seal yang sudah tidak optimal. Seal yang mengalami kehausan, retak, atau pengerasan tidak mampu menjaga tekanan fluida sehingga oli merembes dan sistem menjadi tidak stabil. Hal ini berdampak pada hilangnya tekanan, penurunan efisiensi, dan meningkatnya downtime pada mesin stressing. Berikutnya, setelah ada masalah, yaitu saya menemukan solusi yang saya dapatkan. Solusi yang diterapkan adalah menentukan pemilihan seal yang tepat, yaitu mengganti seal NOx berbahan NPR dengan seal halide berbahan PU atau polyurethane. Analisis seal dilakukan melalui perbandingan halide vs NOx, dan hasilnya menunjukkan bahwa halide lebih sesuai untuk aplikasi hidrolik bertekanan tinggi pada mesin stressing. Material PU pada halide memberikan ketahanan abrasi lebih baik, seal lebih stabil, serta kebocoran lebih rendah dibandingkan seal NOx berbahan NPR. Implementasi ini terbukti mengurangi kebocoran oli dan meningkatkan stabilitas produksi. Berikut adalah perbandingan ketahanan suhu silhalite vs NOx. Untuk silhalite mampu menahan suhu hingga 110 derajat Celcius, sementara silnox hanya mampu menahan hingga 100 derajat Celcius saja. Jadi silhalite lebih baik dalam ketahanan suhu.
Untuk selanjutnya, ada perbandingan kebocoran oli sil Halite vs NOx selama 14 hari. Dari data di sini, persentase kebocoran untuk sil NOx sangat selama 14 hari yaitu sangat tinggi sebesar 20%. Sedangkan sil Halite hanya sekitar 15% dalam waktu 14 hari. Jadi sudah jelas untuk kebocoran pada oli sil Halite vs NOx yang bagus adalah sil Halite. Untuk kesimpulan, kebocoran oli pada mesin stressing disebabkan oleh keterbatasan kinerja sil NOx yang cepat mengalami keausan, pengerasan, dan retak mikro pada kondisi tekanan serta suhu kerja dinamis. Yang kedua, hasil analisis menunjukkan bahwa sil Halite berbahan PU atau polyurethane memiliki performa penyegalan yang lebih baik dibandingkan sil NOx berbahan NBR, baik dari sisi ketahanan, tekanan, suhu, maupun abrasi. Yang ketiga, implementasi penggantian sil NOx ke sil Halite menghasilkan penurunan frekuensi kebocoran, peningkatan stabilitas tekanan hidrolik, dan pengurangan downtime mesin selama proses produksi. Dengan demikian, pemilihan material sil yang tepat merupakan faktor kunci dalam mengatasi kebocoran oli dan menjaga efisiensi sistem hidrolik pada mesin stressing di PT Adimik PCI Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.